menganalisis data saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Syifa Aska Maulida atau lebih akrabnya dipanggil Syifa. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang segar dan banyak digemari, terutama saat cuaca panas, yaitu es kelapa muda. Mungkin kalian sudah sering menikmati es kelapa muda di berbagai tempat. Tapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebenarnya perkembangan dan potensi produk ini di pasaran, dari segi penjualan dan konsumsi, hingga peluang yang bisa kita kembangkan? Es kelapa muda menarik untuk dibahas karena selain populer, minuman ini juga alami, menyehatkan, dan harganya pun terjangkau. Banyak orang memilih es kelapa muda sebagai alternatif minuman segar lainnya, terutama di saat cuaca panas ataupun setelah beraktivitas. Yuk langsung saja kita mulai dan cari tahu mengapa sih es kelapa muda ini bisa jadi bisnis yang menjanjikan. Lanjut di video guys. Nah, di sini saya akan menganalisis data mengenai es kelapa muda. Dari pencarian es kelapa muda ditemukan sekitar 5.290.000 hasil dalam 0,25 detik. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang es satu ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan apa sih es kelapa muda ini, kenapa saya mengambil es ini untuk dianalisis, dan keuntungan serta kelemahan dari es ini. Saya akan mengambil dari website milik Wikipedia. Es kelapa muda atau es degan adalah minuman yang segar, penyejuk dahaga dan pikiran yang sedang panas yang terbuat dari daging dan air kelapa yang masih muda. Es kelapa muda merupakan minuman yang berasal dari Indonesia yang banyak digemari oleh orang-orang. Es kelapa muda pernah masuk ke dalam 50 minuman terenak di dunia versi CNN pada tanggal 9 Desember 2011 yang menduduki peringkat ke-19. Lalu, kenapa saya mengambil produk ini untuk dianalisis? Karena salah satu alasannya adalah manfaat dari air kelapa ini tersendiri. Manfaat air kelapa yang terkandung dalam es kelapa muda sangat banyak sekali. Di antaranya adalah sebagai penyejuk dahaga, sebagai infus, pencegah gangguan pencernaan, baik bagi penderita jantung dan diabetes, membersihkan racun dalam tubuh, mengobati luka, baik untuk ibu hamil, menyehatkan rambut, menyehatkan kulit, membantu tubuh mengatur tekanan darah dan fungsi organ jantung, sebagai diuretik, menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, untuk kelemahannya karena di sini tidak disebutkan, ini adalah opini atau pendapat saya sendiri. Jadi, untuk kelemahan dari es kelapa muda ini sendiri adalah tidak cocok untuk dikirim jarak jauh karena minuman ini bisa kehilangan kesegaran dan kualitas rasanya. Selanjutnya, peluang usaha dari es kelapa muda. Saya mengambil dari website kompasiana.com. Peluang usaha es kelapa muda, keuntungan yang menggiurkan dan menjanjikan. Di balik kesegarannya, bisnis es kelapa muda ternyata menyimpan potensi keuntungan yang menarik. Berikut beberapa keuntungannya. Modal kecil, untung besar. Memulai usaha es kelapa muda tidak membutuhkan modal besar. Peralatan yang dibutuhkan relatif sederhana, seperti gerobak, pisau, dan peralatan untuk membuka kelapa. Harga kelapa muda pun tergolong terjangkau. Dengan modal kecil, Anda bisa meraup keuntungan yang cukup besar. Permintaan tinggi. Permintaan es kelapa muda terbilang stabil dan tinggi, terutama di daerah dengan cuaca panas. Minuman ini sangat digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa.
Permintaannya semakin meningkat saat musim panas, hari libur, atau acara-acara tertentu. Selanjutnya, bahan baku mudah didapat. Kelapa muda dapat dengan mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Anda bisa mendapatkannya dari petani kelapa atau pasar tradisional. Harganya pun relatif stabil dan tidak mudah mengalami fluktuasi. Selanjutnya, pengelolaan mudah. Usaha es kelapa muda tidak memerlukan keahlian khusus. Pengelolaannya relatif mudah, mulai dari penyajian hingga pemasaran. Selanjutnya, peluang inovasi. Terdapat banyak peluang untuk berinovasi dalam bisnis es kelapa muda. Anda bisa menambahkan berbagai variasi rasa, seperti es kelapa muda jeruk, es kelapa muda nangka, atau es kelapa muda cincau. Selanjutnya, keuntungan bersih menjanjikan. Keuntungan bersih dari usaha es kelapa muda bisa mencapai 50% sampai 70% dari omset penjualan. Hal ini tentu saja membuat para pengusaha menjadi sangat menguntungkan. Oke, selanjutnya adalah rating atau ulasan es kelapa muda di Google Maps. Nah, ini untuk di Semarang, sebentar kita perkecil. Di kota Semarang memang sudah banyak yang memulai usaha es kelapa muda ini. Ada es kelapa muda Pak Ran, es kelapa muda Pak Jimin, es kelapa muda Nabila, es kelapa muda Mbak Siti, dan banyak lainnya. Kita berbesar. Nah, saya melihat peluang nih untuk teman-teman yang ingin memulai usaha es kelapa muda di daerah Sambiroto. Karena bisa dilihat di daerah Sambiroto belum ada yang memulai usaha es kelapa muda ini. Nah, karena tadi memang banyak es kelapa muda yang sudah memulai, saya akan mengambil beberapa toko untuk direview ulasannya. Yang pertama, saya akan mengambil dari es kelapa muda milik Pak Jimin. Es kelapa muda Pak Jimin bisa makan di tempat, bawa pulang, atau pesan antar. Terdapat di Jalan Dr. Cipto nomor 37 Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Ini untuk jam bukanya sama, mulai dari Senin sampai Minggu, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selanjutnya ke ulasannya. Saya akan membacakan 3 ulasan. Yang pertama dari Karis Mahrucin, memberikan bintang 5. Rasa es kelapa mudanya masih tetap konsisten dari dulu hingga sekarang. Es kelapa mudanya lembut, segar, dan manis. Dengan harga hanya 6.000 untuk original, 7.000-an untuk yang pakai tape dan tanpa es, serta berbagai macam gorengan di harga 1.500 dan berbagai nasi bungkus kecil sebagai pelengkap. Tempatnya lumayan banyak tempat duduk, posisi parkir di pinggir jalan depan pos polisi dekat dengan perbelanjaan Dargo. Selanjutnya dari Greta Savita memberikan bintang 5. Harga per gelas September 2024 masih 6.000, sudah dengan tape ketan. Love langganan setiap lewat Dr. Cipto. Selanjutnya dari Binti Siswadi, es degan langganan sejak zaman kuliah, sekitar tahun 2014-an. Es degannya enak, pol, degannya lembut, gurih, manis, dan ada pilihan tambahan tape ketan juga. Jadi, menurut ulasan ini bisa kita simpulkan kalau usaha es kelapa muda ini termasuk usaha yang long life. Karena bisa dilihat ini dari tahun 2014-an sampai tahun 2024 masih banyak peminatnya. Selanjutnya saya akan mengulas dari es kelapa muda milik Bang B. Es kelapa muda Bang B, makan di tempat, drive-thru, antar tanpa bertemu. Terdapat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 72, Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Untuk
jam bukanya ini dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Selanjutnya ke ulasan. Dari Iwan MD, es kemut kelapa muda. Enak banget, murah, 6 ribuan, sangat recommended. Selanjutnya dari Women's Gallery, memberikan bintang 5. Es kelapanya seger, enak, gak pakai es pun tetap seger banget. Yang jualan ramah banget, dibonusin 1, thanks. Oke, selanjutnya dari Aura Kasih memberikan bintang 5. Bakal mampir lagi kalau pas lewat, bener-bener degannya gula batu, seger dan aman buat anak. Selanjutnya saya akan mengambil dari es kelapa muda dan angkringan Pak Blangkon. Nah, es kelapa muda dan angkringan Pak Blangkon bisa makan di tempat dan bawa pulang. Terdapat di Keramas, Kecamatan Tembalang. Ini untuk jam bukanya mulai dari setengah 9 sampai jam 10 malam. Karena ini angkringan, jadi ini bisa sampai jam 10 malam. Keulasannya, yang pertama dari Jenian Marin, beli es kut di sini harganya 5.000. Es kut, air kelapa muda segar, daging kelapa mudanya nggak keras, biji selasih, jeruk nipis. Beli juga es degan dengan camilan bungkus plastik kecil-kecil. Tempatnya teduh, penjualan ramah, bisa bayar pakai QRIS. Selanjutnya dari Moon Marvels memberikan bintang 5. Penjualnya ramah-ramah. Itu kesan pertama saya ke sini. Lokasinya agak masuk dari jalan utama Mula Warman. Kelapa mudanya asli, beneran muda, bukan kaleng-kaleng. Segernya mantap. Di sini bisa request tambah sirup atau gula cair. Selera masing-masing, tapi menurut saya ori plus es sudah segar. Rekomen, boleh dicoba jika Anda lewat Mula Warman Tembalang. Selanjutnya dari Tika Liau, seger es kelapa mudanya, apalagi kelapa utuh. Bapak dan ibunya sangat ramah. Recommended beli es kelapa di sini, enak dan ramah. Selanjutnya mencari laba dari usaha es kelapa muda. Yang pertama saya akan mengambil dari website daya.id. Usaha es kelapa muda ternyata bisa sangat menguntungkan. Dengan menjual 12.000 per gelas saja, Anda berpeluang mendapatkan keuntungan hingga 9 jutaan per bulan. Kok bisa? Mari kita lihat. Ini untuk biaya yang perlu Anda siapkan. Yang pertama ada toples di harga 50 ribuan sampai 100 ribuan. Yang kedua wadah es kelapa termos es dari 200 ribuan sampai 300-an. Yang ketiga ada golok di 30 ribuan sampai 50 ribuan. Terus ada gelas dan sendok 100 ribuan sampai 200 ribu. Meja dan kursi 100 ribu sampai 200 ribu. Terus peralatan lain 300 sampai 600 ribu. Ini contoh biaya asumsi masa pakai dan nilai investasi. Ini untuk toples 3 tahun sebesar 100 ribu, termos es 200 ribu, golok 50 ribu, gelas dan sendok 200 ribu, meja dan kursi 400 ribu, peralatan lain 500 ribu, dengan total 1.450.000. Ini untuk biaya penyusutannya. Intinya totalnya adalah 37.000. Dan ini biaya variabel per bulannya. Dengan kelapa muda 17 butir 7.000, biaya variabel 30 hari 3.570.000. Gula 2 kilo 13.780.000. Es batu 1 bungkus 10.000. 300.000. Plastik bungkus dan sendoknya 1 set 10.000. 300.000.
Transport, listrik, air, dan lainnya satu set 50.000, jadi 1.500.000. Sewa tempat satu buah 800, jadi 800 tetap. Gaji karyawan satu orang 800, tetap 800 dengan total 8.050.000. Jika berdasarkan hitungan sebelumnya, maka yang perlu Anda keluarkan kira-kira 8.050.000 ditambah 37.000 sama dengan 8.087.000. Nih, jadi jika berdasarkan hitungan di atas, maka keuntungan Anda adalah 18 juta dikurangi 8.087.000 sama dengan 9.912.000. Selanjutnya saya akan mencari dari website lain atau berita lain. Saya akan mengambil dari tokomesin.com. Inilah perkiraan harga yang kira-kira Anda keluarkan untuk membeli peralatan usaha. Gerobak 2.500.000 sampai 3 juta. Terpal atau tenda 250.000 sampai 350.000. Toples 50.000 sampai 100.000. Termos es 250 sampai 300.000. Golok 40 sampai 60.000. Meja kursi 250 sampai 400.000. Peralatan lain seperti sedotan, gelas, dan sendok 100 sampai 150.000. Dan ini untuk investasinya. Tenda atau terpal 250, gerobak 2.500.000, termos 150, toples 200, golok 60, gelas dan sendok 250, meja dan kursi 400, peralatan lainnya 120. Jumlah investasinya adalah 3.930.000. Dan ini biaya operasionalnya per bulan. Total biaya tetapnya adalah 686.000. Ini biaya variabelnya. Total biaya variabelnya adalah 12.660.000. Total biaya operasionalnya adalah 13.346.000. Dan ini untuk pendapatan per bulannya. Ini keuntungan per bulannya. Total pendapatan dikurangi total biaya operasional. 20.925.000 dikurangi 13.346.000 sama dengan 7.578.000. Laba balik modal, total investasi dan keuntungan 3.930 dan 7.578.000. Selanjutnya adalah kemudahan untuk mendirikan usaha ini. Saya akan mengambil dari website yang awal saat mencari peluang usaha. Usaha es kelapa muda termasuk usaha yang mudah didirikan. Persyaratan awal modal tergolong rendah. Nih, memulai usaha es kelapa muda tidak membutuhkan modal besar. Peralatannya yang dibutuhkan relatif sederhana, seperti gerobak, pisau, dan peralatan untuk membuka kelapa. Harga kelapa pun tergolong terjangkau. Dengan modal kecil, Anda bisa meraup keuntungan yang cukup besar. Nah, selain itu, karyawan tidak memerlukan pelatihan khusus sehingga biaya operasional juga bisa ditekankan. Baik semuanya, jadi dari analisis data penjualan es kelapa muda yang sudah kita bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa minuman ini memiliki peluang yang sangat baik, terutama di musim panas dan di kalangan anak muda. Dengan harga yang terjangkau dan kandungan yang alami, es kelapa muda punya daya tarik tersendiri di pasar minuman segar. Hal penting lainnya seperti yang sudah kita lihat adalah faktor cuaca dan lokasi konsumen yang sangat berpengaruh pada penjualan. Jadi, mengetahui waktu dan tempat yang tepat, kita bisa memaksimalkan keuntungan. Variasi produk juga bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk menjaga minat konsumen. Untuk pelaku bisnis, mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk terus berinovasi dan mencoba strategi yang kreatif dalam memasarkan es kelapa muda. Buatlah sesuatu yang unik agar produk ini bisa bertahan di tengah persaingan. Sekian pembahasan kita
kita kali ini. Kalau kalian punya ide atau pengalaman menarik tentang es kelapa muda, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.